Halo Leo, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Seperti biasa, ini adalah general reading, jadi nggak akan resonate untuk semua ya. Kalau resonate, tolong ambil yang positifnya, dan kalau tidak resonate, tolong jangan dipaksakan ya. Kalau ada yang kamu tidak mengerti, silakan kamu ulang lagi kembali ya, biar kamu bisa dengarkan baik-baik apa yang aku katakan ya, biar nggak ada yang salah paham ya. Kalau kamu tertarik untuk private reading, kamu bisa menghubungi aku di nomor yang udah aku tulis di deskripsi di bawah video ini ya. Oke, langsung aja ke inti kenapa kamu dengerin reading ini ya, yaitu tentang cinta ya. Jadi aku akan ngejelasin sedikit tentang cinta itu apa ya. Karena kadang banyak orang yang salah persepsi tentang cinta ya. Oke, jadi cinta itu apa sih ya? Semua itu tergantung dari bagaimana kamu mengartikan cinta itu apa gitu ya. Kamu nggak bisa membuat seseorang bahagia ya. Ingat ini baik-baik ya. Kamu hanya bisa membuat seseorang itu tersenyum ya, tertawa, merasa baik gitu ya. Tapi kamu tidak bisa membuat dia bahagia ya. Kamu hanya bisa ngasih dia perhatian atau mungkin materi. Tapi apakah dia bahagia atau tidak, itu hanya dia sendiri yang bisa membuat dia bahagia gitu ya. Ada yang bilang kalau kamu ngasih apa yang aku mau, aku cinta sama kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa, maka aku tidak mencintai kamu. Nah, yang seperti itu namanya bukan cinta ya, tapi egois gitu ya. Karena kamu mencintai seseorang karena apa yang dia punya gitu, bukan tentang siapa dia, tapi apa yang dia bisa ngasih ke kamu ya. Dan itu salah satu cinta yang negatif gitu ya. Terus cinta itu apa sih? Oke, jadi cinta itu adalah mendengarkan ya, mengerti, uh, memberi dan menerima ya, memilih dan juga menolong ya, berkorban dan juga mengalah. Jadi itu yang namanya cinta ya. Yang lain dari itu bukan cinta ya, itu hanya tambahan aja ya. Jadi biar hubungan cinta itu berhasil, kamu harus bisa mendengarkan apa yang dikatakan pasangan kamu, mengerti dia ya, menerima dan memberi, menolong dia dan juga mengalah gitu ya. Jadi cinta itu harus tumbuh berkembang seperti bunga gitu ya. Kalau kamu ngerti semua itu, berarti kamu nggak butuh tarot reader lagi ya. Oke, Leo, langsung aja ke reading kamu. Di sini aku lihat, oke, hati-hati. Kalau kamu punya bisnis atau usaha, di sini aku lihat ada yang coba-coba ingin mengambil keuntungan dari kamu ya. Jadi harus waspada terutama di tempat kerja ya, harus ekstra hati-hati karena aku lihat ada yang ingin menipu kamu seperti itu ya. Kalau kamu masih kepikiran mantan, di sini mantan kamu ini dia masih mikirin kamu gitu ya. Tapi hati-hati karena aku lihat di sini ada yang toxic gitu ya, player gitu.
playboy atau playgirl di sini dia itu punya sisi negatif gitu ya. Intinya dia itu kayaknya nggak bisa dipercaya gitu ya. Jadi jangan sampai kamu ketipu lagi ya kalau misalnya kamu udah putus gitu. Kayaknya itu yang terbaik ya. Dan untuk orang yang dealing dengan Leo, kalau kamu merasa ini nggak resonate, tolong jangan dipaksakan ya. Ini mungkin hanya untuk beberapa dari Leo yang resonate ya. Kenapa? Karena tidak semua Leo itu punya jalan cerita yang sama ya. Karena ada Leo yang dealing dengan Aries, dengan Taurus, dengan Gemini, Scorpio, dengan Aquarius. Jadi beda-beda cerita gitu ya. Jadi kalau misalnya enggak resonate, tolong jangan dipaksakan ya. Oke, aku lihat di sini memang ada banyak janji-janji palsu gitu ya, kayak PHP gitu. Ada yang ingin hidup bersama dengan kamu, tapi dia tidak mau komitmen gitu ya. Dia nggak mau hubungan yang serius, tapi dia senang aja gitu tinggal sama kamu, mungkin serumah atau mungkin jadi pacar kamu, tapi dia nggak mau sampai ke pernikahan seperti itu ya. Oke, di sini aku juga lihat kalau kamu sudah punya pasangan, di sini pasangan kamu ini egonya tinggi gitu ya. Dua-duanya merasa paling benar gitu ya. Ini mungkin untuk Leo yang sudah menikah gitu ya. Di sini rasanya kayak kamu tuh udah nggak kenal lagi gitu pasangan kamu ini siapa gitu, karena berbeda banget dari apa ya, selama kamu hidup sama dia itu sekarang dia mulai berubah gitu ya. Dan aku lihat di sini tidak ada yang mau mengalah gitu ya, sama-sama apa ya, merasa paling benar gitu ya. Komunikasi kalian juga tidak bagus di sini ya. Untuk beberapa mungkin ada yang sudah diblokir gitu ya. Terus gimana mau selesai urusannya gitu ya kalau misalnya dua-duanya keras. Kalian di sini aku lihat sama-sama belum mengerti arti cinta itu apa ya. Jadi ulangi lagi video ini biar kalian itu paham yang aku bilang dari awal ya, biar nggak ada yang salah paham ya. Tapi karena aku tahu betul Leo itu juga orangnya sangat tegas gitu ya, jadi aku rasa sih mungkin nggak akan ada jalan keluar gitu ya, karena kamunya keras, dia juga keras gitu. Jadi mungkin kamu Leo yang memutuskan untuk pergi meninggalkan hubungan ini ya. Kenapa? Karena kamu juga capek gitu ya sama orang yang nggak bisa dibilangin gitu ya. Dan memang hubungan kalian itu nggak balance gitu ya. Kalau sekarang kamu diblokir, aku lihat nanti akan ada kesempatan, ada saatnya nanti kalian bisa komunikasi lagi ya dengan orang ini. Kalau tapi apakah hubungan itu bisa berhasil atau enggak? Aku ngelihatnya sih tidak gitu ya, karena dua-duanya sama-sama keras dan juga yang satu atau dua-duanya belum berubah gitu ya. Nggak tahu siapa yang salah, yang jelas di sini dua-duanya merasa paling benar gitu ya. Dan kalau memang kalian sudah berpisah, mungkin itu yang terbaik gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Anggap aja pelajaran gitu ya. Kamu nggak bisa mengatur orang lain untuk ngikutin apa yang kamu mau gitu ya. Begitu juga dia juga nggak bisa ngatur-ngatur kamu ngikutin yang dia mau gitu ya. Cinta yang seperti itu namanya egois gitu ya. Cinta yang memaksakan gitu. Saran aku sih lebih baik kamu move on ya, karena itu bukan jodoh kamu gitu ya. Dan memang cinta itu tidak bisa dipaksakan. Jadi jangan memaksakan sesuatu hal untuk bertahan sedangkan hati itu nggak menerima gitu ya. Untuk beberapa mungkin kamu bilang kamu udah move on gitu ya, tapi di sini the universe akan ngetes kamu lagi ya. Jadi saat kamu merasa kesepian gitu ya, pasti kamu akan dikasih tes gitu ya, kesempatan ketemu lagi gitu ya, nggak sengaja lewat ketemu gitu, atau mungkin komunikasi lagi dengan orang ini ya. Jadi kalau kamu kembali lagi berarti ya kamu itu belum belajar apa-apa gitu ya. Tapi aku juga lihat ada Leo yang pintar yang
akhirnya bisa 100% healing gitu ya. Jadi fokusnya itu saya nggak akan kembali sama orang itu lagi. Jadi dia berhasil gitu ya, berhasil move on ya. Saran aku Leo, jangan berpikir kamu itu bisa mengatasi semuanya gitu ya. Biarkan di universe yang mengambil alih gitu ya. Kita nggak bisa memaksakan semuanya harus berjalan sesuai yang kita mau gitu ya. Ya itulah hidup ya. Kita hanya harus menerima, menjalankan dan juga belajar dari semua pelajaran ya. Pelajaran hidup ini, pelajaran tentang cinta ya. Kalau memang ada hubungan yang gak berhasil, berarti itu bukanlah jodoh kita gitu. Udah gitu aja ya. Gak usah mikirnya yang terlalu terlalu panjang gitu, terlalu kepikiran gitu. Nanti kamunya sendiri yang sakit gitu ya, stres nanti ya. Oke, aku juga lihat di sini kamu energinya terlalu khawatir gitu ya. Aku lihat juga ada beberapa dari Leo yang takut memulai hubungan yang baru dengan orang baru gitu ya. Jadi kalau ada orang baru yang deketin kamu di sini, mungkin kamu sedikit ragu gitu ya. Kamu takut dimanfaatin lagi seperti itu ya. Kamu nggak mau buang-buang waktu ya. Kamu udah berkorban banyak, ujung-ujungnya malah sakit hati, kecewa lagi gitu ya. Oke, dan ada yang khawatir tentang uang. Mungkin kamu takut cuma dimanfaatin, terutama uang kamu doang gitu ya. Sebenarnya gini, nggak usah khawatir gitu ya. Siapapun yang datang ke hidup kita itu akan membawa pelajaran ke hidup kita gitu ya. Jadi semua tuh tergantung dari kamunya aja. Apakah kamu pintar atau kamu masih perlu belajar lagi gitu ya. Kan kita bisa tahulah mana orang yang cuma manfaatin kita dan orang yang memang butuh pertolongan gitu ya. Harus pintar-pintar ya Leo. Aku nggak peduli sebesar apa, sebanyak apa uang yang kamu punya, tapi kalau hidup kamu tuh selalu khawatir tentang uang, hidup kamu juga nggak akan tenang gitu ya. Selalu stres, selalu kepikiran, takut, khawatir gitu ya. Jadi memang uang itu ada hukumnya ya. Jadi uang itu bisa membantu kita, bisa membuat kita bahagia, tapi uang juga bisa membuat pikiran orang tuh jadi negatif gitu ya. Jadi tenangkan diri kamu dulu gitu ya. Apapun atau siapapun yang datang ke hidup kita itu untung atau ruginya itu sudah takdir ya. Jadi jangan khawatir ya, semua pasti akan baik-baik aja ya. Tergantung kamunya udah belajar atau belum gitu ya. Udah pintar atau belum gitu ya. Jadi jangan terlalu kepikiran ya. Kamu juga harus menikmati hidup ya, merelaksasikan pikiran kamu ya. Jangan mikirnya yang terlalu berlebihan gitu ya. Entah kenapa aku ngelihat di sini ada yang takut banget bangkrut seperti itu ya. Tapi itu enggak untuk semua orang ya. Jadi hanya untuk beberapa dari Leo yang resonate ya. Jadi tolong jangan dipaksakan ya. Jangan khawatir dengan siapa kita berjodoh atau gimana keuangan kita gitu ya. Karena ada orang yang datang membawa rezeki, tapi ada juga orang yang malah bikin susah gitu ya. Jadi sangat penting sebelum kamu ingin berhubungan yang serius dengan seseorang itu, kamu harus tahu dulu, benar-benar pelajari dulu karakter dia deh, sifatnya dia tuh kayak gimana, zodiaknya dia itu cocok sama kamu atau enggak gitu. Itu sangat penting ya. Jadi jangan cepat percaya sama orang, apalagi yang di depannya udah manis-manis duluan gitu ya, udah kelihatan baik gitu ya. Karena itu bukan caranya kita ngetes orang. Kita bisa ngetes orang tuh dari saat dia memegang uang, atau saat dia kena masalah, atau saat dia marah gitu. Orangnya baru kelihatan gitu ya, orangnya tuh ternyata seperti ini gitu ya. Kalau intuisi kamu atau kata hati kamu udah ngerasa ada yang aneh, nggak bener, langsung tinggalin aja gitu ya. Jangan sampai kita tuh ditipu lagi, dibodohi lagi sama cinta ya. Kadang cinta itu bikin kita tuh jadi buta gitu ya. Jadi harus pintar-pintar ya Leo. Menolong dan dimanfaatin itu beda jauh ya. Menolong orang itu sekali dua kali aja udah cukup gitu ya.
Em, biarkan orang itu bangkit sendiri menjadi orang yang mandiri gitu ya. Itu beda dengan orang yang kerjanya cuma minta, minta, minta gitu ya. Dan terus-terusan seperti itu, meminta, meminta seperti itu apa ya? Itu berarti orang itu toksik, pemalas gitu ya. Awalnya cuma mengharapkan orang lain gitu ya. Kita semua kan udah dewasa gitu ya, apalagi kalau umur kamu udah di atas 30 tahun. Harus tahu diri gitu ya, hidup itu butuh uang ya. Memang uang itu bukan segalanya, tapi uang juga bisa membuat hidup kita jadi lebih baik gitu ya. Makan yang baik, dan tentu saja hidup juga banyak jatuh bangunnya ya. Semua itu namanya proses hidup ya. Jadi belajar dari setiap pelajaran ya, kegagalan ya. Yang harus kamu pegang itu ya, kamu harus bisa berdiri dan bangkit lagi, itu aja ya. Karena orang nyuci pakaian aja dapat uang ya, orang ngamen aja bisa makan ya, kok dia kerjanya cuma minta-minta, berarti dia itu pemalas gitu ya. Dan sebanyak apapun uang yang kamu kasih ke dia, mau sekarung atau segudang, juga orang itu tidak akan pernah menghargai pemberian kamu gitu ya, karena di sini dia kerjanya cuma minta-minta doang gitu. Oke, untuk orang yang dealing sama Leo, sekali lagi kalau kamu merasa tidak resonate, tolong jangan dipaksakan ya. Oke, balik lagi ke mantan. Mantan kamu ini masih mikirin kamu ya Leo. Tapi hubungan kalian itu nggak nyambung ya. Dan hal itulah yang membuat hubungan kalian tuh kandas gitu ya. Karena apa? Karena tujuan kalian itu nggak sama ya. Jadi walaupun kalian itu sama-sama cinta, tapi kalau tujuan kalian udah nggak sama, nggak akan berhasil gitu ya. Aku lihat di sini memang ada sesuatu hal yang tiba-tiba terjadi gitu ya, sebuah masalah mungkin ya. Karena mungkin kamu menginginkan sesuatu, tapi dia nggak mau gitu. Jadi tidak sejalan dengan keinginan kamu, keinginan dia itu nggak sejalan gitu ya. Contohnya mungkin kamu ingin hubungan yang serius, menikah gitu ya, tapi dianya nggak mau gitu, nggak mau sama komitmen. Itu karena dia itu tidak menghargai kamu ya. Jadi harus paham itu ya. Kamu itu pintar ya Leo. Kamu harus kuat ya. Dan di sini aku senang sama kamu karena kamu pintar ya Leo. Kamu tetap pada pendirian kamu gitu. Kamu pasti bisa bahagia dengan orang lain ya. Aku lihat memang orang ini sangat keras kepala gitu ya, egois, maunya dia aja gitu ya. Ada sebenarnya perasaan cinta antara kalian tuh ada gitu, tapi jalan kalian itu tidak sama gitu ya. Di sini memang dia apa ya, tidak mau kehilangan kamu gitu ya. Tapi dengerin dulu ya. Di sini kalian akan tetap ada komunikasi lagi, karena aku lihat dia masih suka stalking kamu gitu ya. Tapi sayangnya di sini dia nggak ada perubahan gitu ya. Mungkin dia cemburu gitu. Oke, mungkin karena kamu itu udah ketemu orang baru, terus kamu posting di media sosial gitu ya tentang pacar baru kamu ini, seperti itu. Itu yang membuat dia cemburu ya. Mungkin setelah kamu punya pasangan yang baru ini, di situ baru dia tuh sadar gitu ya dan ingin minta maaf. Tapi nanti dulu ya, di sini aku lihat memang dia kaget seperti itu ya. Tapi kamu harus tahu Leo, kamu nggak bisa merubah seseorang gitu ya. Hanya orang itu sendiri yang bisa merubah dirinya sendiri gitu ya. Dan kamu harus ngerti yang berubah itu apa gitu ya. Maksudnya gini, orang itu bisa berubah kayak bodoh jadi pintar gitu ya, jelek jadi cantik, jadi ganteng, gemuk jadi kurus, seperti itu. Tapi kalau sisi negatif seseorang itu nggak bisa dirubah ya, karena setiap orang itu sama gitu ya. Kalau dia itu seorang penipu, pembohong, selamanya dia akan tetap jadi seperti itu ya, penipu, pembohong. Kalau dia itu seorang player, selamanya akan tetap jadi seperti itu, player ya. Jadi ngerti ya kenapa
Karena itu sudah menjadi bawaan dia dari lahir gitu, zodiak dan karakternya dia itu sifatnya udah seperti itu ya, karena setiap zodiak juga punya kekurangan, kelebihan ya, sisi negatif, sisi positif tuh semuanya sama gitu ya. Jadi jangan berharap banyak gitu. Kalau kamu nggak bisa menerima kekurangannya dia, ya udah pergi gitu ya. Berarti kalian itu nggak cocok gitu. Dan di sini juga menurut dia kamu itu cuma pilihan terakhir ya. Jadi kalau dia kembali lagi itu karena mungkin dia sudah nggak nemu yang bisa dia manfaatin seperti itu ya. Karena dia ini orangnya sedikit toksik gitu ya. Hmm, di sini dia nggak mau orang lain yang ngedapetin kamu. Jadi dia tuh cemburu, tapi cemburunya itu karena dia pengennya dia yang harusnya manfaatin kamu gitu ya. Jadi kamu harus pintar-pintar ya Leo. Sekali lagi untuk orang yang dealing dengan Leo, mohon maaf, ini tolong jangan dipaksakan kalau itu bukan kamu ya. Di sini karena aku lihat mantan kamu ini sering stalking di Facebook, Instagram, media sosial ya. Mantan kamu ini tiba-tiba kangen gitu karena dia ngelihat kamu itu kayaknya sekarang udah bahagia dengan orang lain ya, dan menurut dia kamu itu nggak pantas bahagia gitu ya. Seharusnya kamu tuh tetap sama dia gitu biar dia bisa drama-drama lagi, konflik lagi gitu ya. Jadi di sini aku lihat dia nunggu waktu yang tepat gitu ya. Misalnya kamu bikin status lagi apa? Lagi marahan sama pacar kamu gitu ya. Nah, di situ baru dia itu mulai cari perhatian gitu ya, pura-pura sok baik, nanyain kabar lah gitu ya. Padahal niat dia tuh sama gitu, cuma manfaatin kamu lagi gitu. Jadi hati-hati ya, Leo. Oke, aku juga lihat hubungan segitiga gitu ya, 3 orang. Mungkin kamu sudah punya pasangan tapi masih keingat mantan gitu ya, atau vice versa. Di sini mantan kamu ini sudah punya pasangan tapi masih keingat sama kamu gitu, karena dia ngelihat kamu sekarang udah berbeda gitu ya, udah bahagia gitu. Jadi dia nggak ikhlas gitu ya. Hmm. Dia memang kangen sama kamu tapi aku lihat sih biasa aja gitu ya. Dia datang bukan untuk balikan lagi sama kamu atau serius sama kamu, tapi aku rasa kamu udah tahu lah betapa toksiknya orang ini ya, kamu yang lebih tahu ya. Jadi kalau kamu pintar, kamu tahu harus apa ya, Leo. Lebih baik kamu cuekin aja, move on, cari kebahagiaan kamu dengan orang lain yang lebih baik gitu ya. Oke, Leo, aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. Selalu jaga kesehatan. I love you. Bye bye.